Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nan Petolo Teregan. Saya di sini akan menjelaskan tentang asuransi transparansi oleh Bapak Gustian Juanda. Pertama ada pengertian, unsur dan jenis asuransi. Yang pertama itu ada asuransi adalah produk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Perjanjian di dalam asuransi melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Tertanggung kewajiban membayar sejumlah premi asuransi untuk mendapatkan pertanggungan dari penanggung sesuai dengan produk atau polis yang dipilih. Ada beragam produk asuransi yang bisa dibeli sesuai kebutuhan calon nasabah. Ada yang agar lebih jelas, mari simak informasi lengkap terkait asuransi. Asuransi itu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam perjanjian ini, pemegang polis sebagai tertanggung kewajiban membayar iuran atau premi. Pembayaran premi ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan pertanggungan atau penggantian biaya atas berbagai macam risiko, seperti risiko keuangan, kerusakan atau kehilangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Jadi fungsi asuransi adalah berperan sebagai proteksi atau pelindungan terhadap keuangan. Produk asuransi tidak dapat menghilangkan risiko sama sekali, apalagi untuk risiko kejadian yang tidak terduga. Pengertian asuransi. Menurut OJK, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan tercipta karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Pengertian asuransi menurut KBBI, asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan tanggung jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Asuransi menurut para ahli, menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro SH, asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan yang dijamin. Pihak yang dijamin akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa atau risiko yang belum jelas akan terjadi. Asuransi menurut Abbas Salim melalui bukunya menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti rugi kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Asuransi menurut Profesor Mark R. Green, MD, adalah profesor yang dikenal sebagai riset kanker paru-paru. Menurut Green, asuransi adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia yaitu asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan diri, unit link, kendaraan bermotor, pendidikan, dan korporasi. Lalu ada asuransi perjalanan, sosial, hari tua, rumah, wajib, dan reasuransi. Unsur-unsur asuransi, penanggung dan tertanggung. Yang kedua, polis asuransi. Yang ketiga, premi asuransi. Yang keempat, klaim asuransi. Yang kelima, uang pertanggungan atau santunan. Fungsi asuransi jiwa.
Fungsi asuransi ini adalah memberikan santunan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh tanggung akibat kematian atau risiko lainnya. Asuransi kesehatan. Fungsi asuransi ini adalah sebagai proteksi finansial dari mahalnya biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Asuransi kendaraan bermotor. Asuransi ini adalah memberikan biaya penggantian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan. Keempat, asuransi pendidikan. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Kelima, ada asuransi properti. Fungsinya adalah melindungi hunian dari resiko-resiko yang bisa terjadi seperti kebakaran, kebanjiran, dan kemalingan. Ada asuransi syariah. Dalam asuransi ada juga jenis asuransi syariah. Asuransi ini jenis asuransi yang pelaksanaan serta cara kerjanya sesuaikan dengan syariat Islam. Tidak seperti asuransi konvensional, pelindungan yang diberikan oleh asuransi syariah berupa pengelolaan sharing risk. Jadi, nasabah asuransi syariah akan saling membantu untuk menanggung risiko kerugian yang dialami. Premi yang dibayarkan setiap bulan disebut sebagai dana kontribusi. Nantinya akan dipakai untuk membantu kerugian yang dialami oleh pemegang polis lainnya. Sementara perusahaan asuransi hanya berperan sebagai pemegang amanah dan pengelola dana kontribusi tersebut, bukan sebagai penanggung risiko seperti pada asuransi konvensional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.